Maka kata Aisyah, aduh anak aku mengetahui kalau ini adalah pilihan terakhir yang diberikan kepada Nabi SAW. Apakah beliau mau dipanjangkan umurnya dan tinggal memimpin dunia sampai hari kiamat baru meninggal dan masuk surga, atau beliau meninggal dan bertemu dengan Tuhannya. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, tidak ada seorang Nabi pun kecuali pada saat mau meninggal diberikan pilihan apakah dia mau dipanjangkan umurnya atau tidak. Maka Aisyah mengatakan, aku tahu di sini Nabi SAW diberikan pilihan terakhir. Akhirnya Nabi SAW mengatakan mengulangi barir rafiqil a'la. Terus beliau mengulangi kalimat tersebut, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai aku melihat leher Nabi SAW terturun lemah dan akhirnya ya tersandar ya atau jatuh di samping punggung kananku. Maka pada saat itu Aisyah pun panik, ya. Beliau pun panik, dia katakan dalam hadis, aku pun panik, tidak tahu harus berbuat apa. Karena Nabi SAW digerakkan tidak bergerak, artinya sudah meninggal dunia alaihissalam. Maka Aisyah pun mengatakan, aku pun meletakkan kepala Nabi SAW di atas bantal dan aku tidak sadar aku berniyahah. Dan niyahah dilarang, artinya teriak, ya kan? Pada saat orang meninggal, gitu kan? Tapi di sini niyahah tidak sampai memukul badan atau menarik rambut. Tapi Aisyah bingung, lalu mengatakan Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW meninggal sambil mengangkat suara. Maka pada saat itu ada sebagian wanita-wanita yang lewat di depan rumah Aisyah lalu masuk mendengarkan suara tersebut. Lalu mereka pun rame-rame menangisi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka karena suara yang menangis cukup banyak, maka tersebarlah pada saat itu suara atau tersebarlah berita kalau Nabi SAW sudah meninggal. Dan dengan sangat cepat tersebar di sana sini. Maka seluruh jalan-jalan di Madinah tersebar berita tentang kematian baginda Nabi SAW. Dan waktu itu orang semua bingung karena mereka baru saja tadi mengetahui Nabi SAW mengimami sholat subuh. Ya. Kemudian mereka juga jelas-jelas melihat Nabi SAW berbicara. Ali bin Abi Thalib menyampaikan berita gembira, gitu kan? Maka pada saat itu mereka tidak sadar. Dan yang paling pertama bergerak waktu mendengarkan berita tersebut adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi siapa yang tidak kenal imannya Umar, teman-teman sekalian? Tapi ini musibah yang sangat besar, meninggalnya utusan Allah SWT. Kita saja mungkin di malam ini, saya waktu baca kisah ini seringkali rasanya mau meneteskan air mata. Bagaimana ya? Dalam kondisi pada saat itu kita melihat baginda Nabi SAW. Kalau sekarang saja kita tidak lihat, kita tersentuh mendengarkan kisah ini, bagaimana dengan pada saat kita hadir tiap hari berbaur dengan beliau, berperang sama beliau, kemudian sholat sama-sama, lalu kemudian kehilangan, itu satu hal yang memukul. Walaupun para sahabat faham kalau kematian tadi saya katakan adalah pintu untuk menuju ke akhirat, sebagaimana akan kita dengarkan nasihat dari Abu Bakar nanti radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pada saat dengar itu tidak bisa menerima keadaan. Maka Umar bin Khattab langsung masuk ke dalam masjid, ya. Kemudian beliau naik di atas mimbar Nabi SAW. Dan sementara menuju ke masjid, beliau memanggil muslimin. Berkumpullah, ya. Maka berkumpul orang-orang di masjid, cukup banyak, gitu kan. Karena sudah tersebar berita kematian Nabi SAW. Lalu Umar setelah tahmid dan salawat, beliau langsung mengatakan, ketahuilah, kalau Nabi Muhammad SAW hanya pingsan, sebagaimana pingsannya Musa AS pada saat melihat Tuhannya, atau dia minta melihat Tuhannya di Bukit Tursina. Dan siapapun yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal, aku akan penggal lehernya. Dalam kondisi orang lagi panik, Nabi SAW meninggal, Umar pun mengancam dengan penggal kepala pada saat itu. Jadi orang, waktu itu ada beberapa sahabat yang datang mengelilingi Umar, lalu menyetujui. Semuanya menghunuskan pedangnya, gitu kan? Lalu mendukung Umar bin Khattab. Tidak boleh ada yang mengatakan Nabi SAW meninggal. Terus saja Umar mengumandangkan kalimat tersebut. Sampai akhirnya ada seseorang yang datang menemui Abu Bakar. Dan Abu Bakar kebetulan lagi di kebunnya tadi. Dia pamit dengan Nabi SAW. Lalu menyampaikan tentang kejadian tersebut. Maka Abu Bakar datang langsung menuju ke rumah Nabi SAW. Dan pada saat Abu Bakar masuk melihat Nabi SAW tergeletak, kepala beliau di atas bantal, kemudian tergeletak dan matanya tertutup, maka Abu Bakar sudah faham kalau Nabi SAW yang mulia sudah meninggal dunia. Maka Abu Bakar pun mengucapkan kalimat yang luar biasa. Beliau mengecup di antara dua kening Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, engkau hidup mulia dan meninggal dalam keadaan mulia dan bahagia. Adapun kematian yang telah Allah catatkan, sungguh telah engkau rasakan wahai utusan Allah, maka ketahuilah engkau tidak akan pernah merasakan mati lagi setelah hari ini. Lalu Abu Bakar pun menutup wajah Nabi SAW dengan kain, memberikan isyarat kalau ini adalah sudah meninggal dunia. Lalu Abu Bakar keluar ke masjid. Sementara di masjid orang lagi hiruk-pikuk keadaannya. Umar bin Khattab lagi dengan suara kerasnya mengancam, siapa yang berani mengatakan Nabi SAW meninggal, aku penggal lehernya. Kalimat itu terus yang diucapkan. Maka Abu Bakar pun datang lalu mengatakan, tenanglah wahai Umar, ala rizkika ya Umar. Umar gak mau dengar. Umar tidak dengar pada saat itu. Dia sudah tahu Abu Bakar mengucapkan, tapi dia tidak pedulikan lagi. Lalu tetap Umar mengumandangkan kalimat tersebut. 2 kali Abu Bakar ucapkan, tetap saja. Dan waktu itu kebetulan Umar berdiri di dekat mimbar Nabi SAW. Sudah naik di atas mimbar tadi, teriak, kemudian beliau turun di dekat mimbar, lalu mengumpulkan orang-orang untuk mengucapkan kalimat tadi. Lalu Abu Bakar yang ketiga kali mengucapkan, Umar tidak hiraukan, maka Abu Bakar naik di atas mimbar. Nah, untuk naik di atas mimbar, ya, dan menuju ke mimbar, beliau menepuk pundak Umar lalu mengatakan, ala rizkika hai Umar. Hai ar-rizkika ya Umar. Tenanglah hai Umar. Maka Umar waktu itu balik ke arah Abu Bakar, tanya Abu Bakar. Dia tadi tidak ngah masalah itu karena besarnya permasalahan ini gitu. Maka Umar pun duduk untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in.
Maka Abu Bakar pun naik di atas mimbar, kemudian beliau memuji Allah sebagaimana layak dipuji sebagai pencipta dan membacakan salawat pada Nabi SAW. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang mulia, dan ini merupakan prinsip dasar seorang muslim dalam menghadapi kematian. Kata Abu Bakar, ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar membaca surah Al-Imran, surah nomor 3, 144, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum, wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apabila dia wafat atau dibunuh, apakah kalian akan murtad atau meninggalkan agama Allah? Barang siapa yang murtad atau kembali ke belakang meninggalkan Islam, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Artinya Allah tidak butuh dengan dia, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.